Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan rahmat yang sudah diberikan, dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, orang-orang yang mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga hari akhir nanti. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan kajian kita di bab salat Jumat, bab puasa yang boleh, yang membatalkan puasa itu. Yang terakhir itu tentang yang boleh, nanti yang membatalkan ya. Babnya tinggal yang membatalkan puasa dan bagaimana kalau ada yang menjadi hutang atau tidak terlaksana di puasa Ramadan atau qada puasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa saja yang membatalkan puasa, saya kira sudah jelas poin-poin utamanya. Tinggal nanti bagaimana menggantinya itu ya. Kalau ketentuan puasa itu adalah menahan diri, tidak makan, tidak minum, tidak melakukan perkara-perkara yang dinilai nanti membatalkan puasa, maka batalnya puasa ya dengan perkara-perkara tersebut: makan, minum, jima ya, bukan di malam hari tapi di siang hari ya. Nah, dalam perkara yang membatalkan puasa itu ada dua macam. Ada yang membuat puasa itu batal dan wajib untuk digantikan atau diqadha. Sedangkan yang berikutnya ada yang membatalkan puasa, wajib mengqadhanya sekaligus ada kafarahnya. Kita mulai yang pertama dulu. Ma yubtilus siyam qismani. Perkara yang dapat membuat batalnya puasa itu ada dua macam. Ma yubtiluhu wa yujibul qadha.
perkara yang membatalkan puasa dan mengharuskan kita untuk mengganti atau mengqadha. Itu yang pertama. Yang kedua, wa ma yubtiluhu wa yujibul qadha wal kaffarah. Perkara yang membuat puasa itu batal, wajib qadha dan juga ada kafarahnya. Fa amma ma yubtiluhu wa yujibul qadha faqat fahuwa ma yati. Adapun yang membatalkan puasa dan kemudian mengharuskan seseorang yang batal puasanya itu mengqadha saja, itu adalah perkara yang sudah umum sebenarnya diketahui. Apa itu? Yang pertama tentu saja adalah makan, al-aklu. Yang kedua adalah asyurbu amdan, makan, minum sengaja. Fa in akala aw syariba nasiyan aw mukhtian aw muqrihan aw mukrahan fala qada alaihi wala kafarah. Jadi makan, minum siang hari sengaja. Kalau makannya itu karena lupa, minumnya karena lupa, atau mungkin karena tidak tahu, mungkin karena dipaksa, fala qada alaihi wala kafarah. Tidak ada qada, terpaksa tidak ada qada dan tidak ada kafarah. Fa an Abi Hurairah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allah wa saqahu. Rawahul jamaah. Siapa yang lupa padahal dia puasa, lupanya itu adalah melakukan makan atau minum, hendaklah dia tetap sempurnakan puasanya, ya, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala saat itu posisinya adalah memberi makan dan memberi minum orang tersebut. Jadi memang ada situasi, ya, lupa itu karena kemurahan Allah Subhanahu wa taala, dan ada lupa itu karena gangguan setan. Jadi lupa itu dua macam. Ya. Lupa itu karena Allah Subhanahu wa taala itu sedang memberikan kepada kita nikmat. Jadi lupa itu nikmat. Dan sebenarnya lupa yang menjadi nikmat itu buahnya. Coba kuwabeh niku dieling-eling coba. Alangkah tersiksanya hidup itu. Enggak. Kuwabeh dadi eling, umpama kuwabeh eling itu tersiksa. Ya. Maka sebenarnya kita itu ketika diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu keadaan berupa lupa, maka sebenarnya itu karunia dan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Meskipun ada juga nanti itu lupa yang karena gangguan setan, ya, itu juga banyak, ya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Karena itu di dalam surat An-Nas
beberapa kali yang saya sampaikan ya dalam tafsir surat An-Nas ya, khususnya di ayat yang kelima, bahwa kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan setan. Gangguan setan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat kelima itu disebut dalam dua bentuk ya. Yang pertama adalah gangguan ketika manusia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW karena itu bersabda, ya, inna setan itu kata Rasulullah SAW jathimun ala qalbil mar'i, dia itu tinggalnya, nginapnya itu di hati manusia, di hati orang, tidak kemana-mana ya. Kalau dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disebut di dalam ayat itu al-khannas, setan itu ya, khonasa, maka setan itu akan menyelinap, bersembunyi. Tapi kalau orang itu lupa kepada Allah, kata Rasulullah SAW, waswasa, setan itu bisik-bisik. Jadi kerjaannya setan itu kalau enggak menyelinap, bersembunyi, ya mengganggu, membuat lupa. Itulah yang pernah ya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kahfi ayat 63. Ini kan ceritanya Nabi Musa dengan muridnya. Sebagian ahli tafsir menyebut muridnya itu nanti menjadi nabi. Ya. Tidak disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kahfi, tidak disebut namanya. Tapi nanti sebagian ahli tafsir dengan tegas menyebut namanya itu adalah Nabi Yusha bin Nun. Nabi Yusha itu bahasa Inggrisnya Joshua, bahasa Latinnya Joshua, Yusha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. Shadaqallahul Azim. Nabi Musa bilang kepada muridnya itu, tidak lihat enggak tadi ketika kita
sedang duduk-duduk di bawah batu besar, ya, karena perjalanan yang panjang, capek, lelah. Fa inni nasitul hut, saya lupa ada clue, ada kunci yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada tanda, ya, bawa ikan untuk bekal dimakan gitu kan. Iwak ini ku mati. Tapi ketika mereka istirahat, tiba-tiba ikan itu masuk ke laut kembali dan hilang pergi. Ya. Itu peristiwa yang sebenarnya diketahui oleh Nabi Musa, tapi tidak menjadi perhatian. Niku jenenge firasat. Ya, firasat. Tapi kadang-kadang firasat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang beriman itu belum tentu mendapatkan perhatian. Ya, karena itu Rasulullah SAW pernah menyatakan hati-hatilah dengan firasatnya orang beriman. Jadi kadang-kadang kita itu orang beriman itu diberi firasat, cuma kadang-kadang ya firasat itu tidak diperhatikan gitu ya. Mengapa firasat tidak diperhatikan? Kata Nabi Musa, "Wa ma ansanihu illa syaitanu an azkura." Saya tidak lupa dengan peristiwa itu kecuali karena sebenarnya itu diganggu oleh syaitan. Jadi saya tidak bisa mengingat. Jadi ada perkara-perkara yang sebenarnya sudah diingatkan oleh Allah melalui firasat, melalui tanda-tanda, melalui kata kunci, peristiwa tertentu. Tapi kadang kita mengabaikan. Ya. Akhirnya ingatlah Nabi Musa dengan kejadian yang sebenarnya aneh. Bawa ikannya mati, siap dimakan. Ya, gara-gara masih nunggu istirahat sebentar, ikannya loncat ke laut. Ya, hilang karena itu ya. Sebenarnya lihat tapi lupa. Ya, barulah ketika jalan balik lagi panjang ingat itu. Ya, ingat. Ketika sudah mau makan, loh, tadi makanannya mana? Loh, kok enggak ada? Ah, begitu. Barulah ingat, loh iya, tadi kan sebenarnya kan di sana tadi itu loncat gitu kan. Akhirnya kembalilah Nabi Musa dan muridnya itu. Ya. Dan dari sanalah kemudian Nabi Musa menempuh perjalanan untuk mencari orang yang diminta oleh Allah ditemui. Dalam tafsir disebutlah itu Nabi Khidir. Jadi Nabi Musa itu ketemu dengan banyak nabi. Enten nabi guru, enten nabi murid, calon nabi. Ya. Enten nabi morotuo, Nabi Syuaib, ya kan? Enten nabi wakil. Jadi Nabi Musa itu bertemu dengan satu generasi dengan banyak nabi. Ya. Dulure dewe Nabi Harun itu ada nabi kan atas dasar usulan Nabi Musa. Sekaligus demikian Nabi Musa itu ketemu banyak orang hebat. Ya. Sing paling sugih namanya Korun. Sing paling kuasa namanya Fir'aun. Sing paling pinter namanya Haman. Nah, jadi Nabi Musa itu ketemu dengan banyak figur-figur hebat yang kemudian diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hebat karena permusuhannya dan hebat karena perannya untuk membantu dakwah agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sana itu kita sebenarnya sedang diajari tentang
apa namanya? Social engineering, rekayasa sosial. Ya, mengapa demikian? Struktur sosial itu akan selalu seperti itu. Enten penguasa, enten orang kaya, ada orang-orang hebat, orang-orang pinter, gitu ya. Kalau tiga kelompok ini saling bekerja sama seperti yang dihadapi oleh Nabi Musa alaihissalam, maka diperlukan juga kolaborasi, diperlukan juga kekuatan untuk bisa bersatu. Ya, carilah keluarga-keluarga yang hebat, golek morotuwa sing hebat. Nabi Syuaib itu bukan sekedar mertuanya Nabi Musa, tapi juga pemberi nasihat. Karena Nabi Musa itu kan dalam awal perjalanan hidupnya masih muda. Ya, Nabi Musa itu nanti digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bagaimana Nabi Musa itu beberapa kali muncul ya gambaran Nabi Musa itu temperamental, gampang murang-muring Nabi Musa itu ya. Dalam surat Al-Qasas ya, saya sebut temperamental itu bukan dalam pengertian orang itu kan punya apa namanya karakter sendiri-sendiri. Oleh Allah Subhanahu wa taala itu semuanya menjadi baik kalau itu diarahkan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya sebut temperamental itu sisi negatifnya, tapi sisi positifnya kan punya semangat, punya keuletan, punya motivasi tinggi. Ya nopo? Coba kita perhatikan dalam sejarah, siapa yang bisa menaklukkan penguasa yang zalim sekelas Fir'aun, kan begitu kan? Itu kalau orang nggak punya semangat yang tinggi, motivasi harus menengahin yang jero omah kan gitu ya. Tapi apa yang dimiliki oleh Nabi Musa seperti itu ya, dimulai dari masa muda. Masa mudanya bukan masa muda yang tidak apa ya, yang gampang, yang tidak gampang, yang sulit, yang penuh apa ya istilahnya, ya penuh apa namanya heroisme. Jadi surat Al-Qasas itu adalah surat yang banyak bercerita tentang Nabi Musa. Kita lihat misalnya bagaimana saya sebut Nabi Musa itu ya, temperamental. Kita lihat di dalam surat Al-Qasas. Silakan dibuka nanti di dalam surat Al-Qasas. Surat Al-Qasas atau surat yang isinya tentang kisah-kisah. Ya. Ayatnya coba kita lihat di dalam surat Al-Qasas ayat pinten niki. Coba kita lihat di dalam surat Al-Qasas ini, suratnya sebentar ya.
Baik, ada di dalam ayat 19. Ayat 19. Ini kalau di ayat sebelumnya 19, sebentar ya. Nah, surat Al-Qasas ayat 19. Ini dimulai sebenarnya dari ayat 15 ya. Ayat 15 nanti muncul lagi dalam ayat 19. Jadi Nabi Musa itu dilahirkan dari keluarga pendatang di Mesir, dan keluarga pendatang ini sukunya namanya Bani Israel itu kemudian menjadi kelas budak ya, ditindas oleh orang pribumi. Jadi kadang-kadang tidak hanya pribumi yang kalah, tapi juga ada pribumi yang berkuasa, gitu ya. Jadi kalau di sini kan orang pribumi rumongso kalah, gitu ya. Tapi pada masa Nabi Musa enggak. Fir'aun itu dengan penduduk aslinya itu berkuasa, sementara Bani Israel menjadi bangsa budak, ya, menjadi bangsa budak. Nah, ketika kecil diasuh oleh istrinya Fir'aun, baru kemudian nanti ketika dewasa Allah menyebutnya di dalam ayat 14. Walamma balagha ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Ketika Nabi Musa sudah sampai usia dewasa, ya, sudah mandiri sebagai seorang manusia dewasa, atainahu hukman wa ilma. Kami berikan kepada Nabi Musa itu hukman wa ilma. Kami beri hukum, kami beri aturan-aturan, ajaran, wa ilma. Ya, wa kadzalika najzil muhsinin. Nah, tapi tetap Nabi Musa itu punya temperamen yang saya sebut itu cukup tinggi. Wa dakhala al-madinata ala hini ghaflatin min ahliha fawajada fiha rajulaini yaqtatilani hadza min syi'atihi wa hadza min aduwwihi fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwwihi fawakazahu Musa faqada alayhi qala hadza min 'amali syaitan innahu aduwwun mudillun mubin. Qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfara lahu innahu huwal ghafurur rahim. Qala rabbi bima an'amta alayya falan akuna zahiran lil mujrimin. Jadi suatu saat Nabi Musa masuk kota, di situ kemudian kota Mesir. Kemudian dia menghadapi dua orang yang sedang berkelahi, satunya dari pribumi, satunya dari pendatang. Satunya Bani Israel, satunya orang Kipti. Ya, penduduk asli Mesir itu Kipti. Ya. Karena Nabi Musa itu Bani Israel, ya kecenderungannya yang dibantu ya yang dari kaumnya sendiri. Kecenderungan itu biasa, itu alamiah begitu ya. Nah, lebih-lebih ketika orang yang Bani Israel tadi itu minta tolong kepada Nabi Musa, fastaghatsahu alladzi min syi'atihi 'ala alladzi min aduwwihi. Dia minta tolong supaya dibantu, diewangi, diajak untuk membantunya. Fawakazahu Musa faqada alaihi. Oleh Nabi Musa juga enggak lama-lama ditempeleng, kemudian ternyata meninggal. Jadi Nabi Musa itu secara fisik sangat kuat, secara kepribadian temperamental,
biasanya kan ngono nggih. Rada angel golek wong awake gede terus sabar ngono. Biasanya seimbang ya ada juga, tapi biasanya mengikuti kan gitu ya. Tapi sebaliknya gitu ya. Nah, wong iku kurus cilik ngono ya. Biasanya iku sabar biasanya. Gitu ya. Nah, itu yang pertama ketika masih muda. Jadi mudanya Nabi Musa itu temperamental. Ya. Nanti yang kedua itu ketika menolong anak-anaknya Nabi Syuaib. Itu juga gitu. Ketika menolong anak-anaknya Nabi Syuaib, ini gara-gara kasus pidana ini dia akan kemudian dikejar-kejar oleh polisinya Fir'aun. Ketakutan, kemudian ada yang memberi nasihat supaya kabur. Wes metu atau ke kota Mesir, enggak selamat kamu. Ya, keluarlah, melarikan diri, melewati padang pasir jauh sampai masuk namanya kota Madian. Ya. Walamma warada ma'a Madyana wajada 'alaihi ummatan minan nasi yasquna wa wajada min dunihim imra'ataini tazudan. Jadi sampailah kota Madian, kotanya Nabi Syuaib, tempat tinggalnya Nabi Syuaib dan anak-anaknya. Nah di situ juga sama. Nabi Musa melihat ada dua orang perempuan sedang menggembalakan kambing, memberi minum kambing-kambingnya, kok kemudian diusir oleh ya sama penggembala kambing tapi kaum laki-laki dan bertindak keras dan mengusir. Maka Nabi Musa muncul lagi temperamennya. Diajak kelahi. Menang mana Nabi Musa nih. Jadi Nabi Musa itu seperti itu, ya. Nabi Musa itu seperti itu. Nanti ketika dewasa juga sama. Ketika sudah menjadi nabi ngadepi kaum itu juga sama. Ya pernah marah kepada nabi asistennya, Nabi Harun. Ya. Nabi Harun itu ditinggali oleh Nabi Musa tanggung jawab. Ya. Tanggung jawabnya adalah untuk menjaga kaumnya. Kaumnya Nabi Musa ditinggal oleh Nabi Musa untuk uzlah. Jadi Nabi Musa itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk uzlah, untuk menghadap kepada Allah, beribadah selama 40 malam. Ya. 40 malam itu asalnya 30 malam. Itu nanti ada di dalam surat Al-A'raf ya. Dalam surat Al-A'raf ayatnya ayat 100 berapa ya? Mulai ayat 142 ayat 143 ayat 142 30 malam sebenarnya, tapi kemudian oleh rencana Allah Subhanahu wa taala itu dijadikan 40 malam. Wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi 'ashrin fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Wa qala Musa li akhihi Harun akhlifni fi qaumi wa aslih wa la tattabi' sabilal mufsidin. Kebalikan dari Nabi Musa, Nabi Harun itu orangnya cenderung sabar, gitu ya. Makanya kadang-kadang
dengan temperamen yang tinggi itu penting. Tapi nek tinggi terus itu juga masalah. Maka Nabi Musa itu punya asisten Nabi Harun itu relatif lebih sabar. Saudaranya, ya saudara kandungnya Nabi Harun itu. Nah, oleh Allah dipanggil selama 30 malam. Maka Nabi Musa berkata kepada Nabi Harun di ayat 142 itu ya. Wa qala Musa li akhihi Harun akhlufni fi qaumi. Wis, sampean tak tinggal gantenono aku, gantikan posisi saya di tengah-tengah kaum saya. Waslih wala tattabi sabilal mufsidin. Ya wis pokoke ramuten sing apik dan jangan ikut orang-orang yang merusak. Tapi faktanya memang Bani Israel itu susah kalau diatur dengan cara yang halus, jaluke dikasari, jaluke ditegesi. Ya. Maka nanti di ayat berapa itu ya? Ayat 148 itu muncullah ya tindakan yang itu menyalahi pesan Nabi Musa alaihissalam. Wattakhadha qaumu Musa min ba'dihi min huliyim ijlan jasadan lahu khuwar. Ya. Jadi mulailah ketika ditinggal Nabi Musa, Bani Israel itu kemudian mengambil anak sapi sebagai Tuhan. Ya. Maka ketika Nabi Musa kembali dari tempatnya beruzlah, beribadah, dipanggil oleh Allah, walamma raja'a Musa ayat 150 ila qaumi ghadbana asifa. Nabi Musa itu marah betul. Pulang marah sekali. Jadi digambarkan di dalam tafsir ayat ini Nabi Musa ada riwayat ini namanya riwayat Israiliyat ya. Riwayat Israiliyat. Nabi Musa itu kalau marah ya itu sampai keluar asapnya dari balik kolan suahnya. Kolan suah niku kupluke. Jadi metu keluke kupluke niku nek adik murang-muring Nabi Musa itu. Itu Israiliyat ya. Tapi ini saya ingin menunjukkan bahwa Nabi Musa itu menghadapi kaum yang sangat kompleks gitu ya. Menghadapi kaum yang sangat kompleks itu, maka beliau dibekali dengan banyak sekali sahabat, teman, guru, termasuk murid gitu ya, yang itu akan melanjutkan perjuangan dakwah beliau. Maka kisah Nabi Musa itu kisah yang paling komplit ya di dalam menghadapi masyarakat. Ya, ada Fir'aunnya, ada Hamannya, ada Qarunnya, tapi juga ada Nabi Khidirnya, ada Nabi Syu'aibnya, ada tadi saya sebut Nabi Harunnya, dan ada nanti Yusha bin Nun, ya, Nabi Yusha atau Nabi Yosua. Itu Nabi Musa alaihissalam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya. Itu kisah Nabi Musa yang di laut lupa itulah yang dibuat lupa oleh setan gitu ya. Jadi saya kembali lagi, ada lupa itu karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang lupa itu merupakan gangguan setan. Nah, cirinya kalau lupa itu karena nikmat Allah, itu lupa yang tidak punya konsekuensi hukum gitu ya. Enak ada konsekuensi hukumnya. Sementara dalam hal sholat itu kan semua sudah diatur, pokoknya ben lali termasuk dalam sholat, termasuk puasa, gampang, nggak masalah, itu nikmat gitu ya. Ya. Tapi ada juga yang di dalamnya itu disebutkan oleh Allah, oleh Rasulullah SAW, kalau di ayat ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya di ayat surat Al-Kahfi tadi itu. Nanti kalau disebut oleh Rasulullah SAW dalam sholat, lupa itu gangguan setan, gitu ya. Di dalam sholat, lupa, ya
karena ketiduran, karena kelupaan, itu nggak sama nanti dengan lupa di dalam sholat. Lupa dalam sholat, oh itu diganggu oleh setan, gitu ya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Nah, kembali ke tadi itu, yang wajib qadha itu adalah makan minum sengaja. Ya, kalau tidak sengaja, kalau lupa, maka tidak perlu diqadha, tidak diganti, ya diteruskan aja, kata Rasulullah SAW. Fal yutimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu. Baik. Itu kalau puasa makan minum sengaja maka wajib qadha. Tapi bagaimana kalau ya sebabnya berbeda? Ya. Sebab lain itu udah termasuk nanti itu yang hanya qadha saja adalah haid, nifas itu ya. Hanya wajib qadha saja. Ya. Bagaimana kalau perkaranya berbeda? Apa itu jima? Nah, gitu ya. Kalau jima tidak hanya qadha, tapi ada kafarahnya. Ya. Jadi membatalkan puasa wajib qadha. Ya, makan, minum. Sudah batasannya itu, atau haid atau nifas itu ya. Tapi ada perkara membatalkan puasa tidak hanya wajib qadha tapi juga wajib kafarah. Itu jima. Ya, riwayatnya saya kira sudah beberapa kali itu dipelajari ya. Ada seorang sahabat Rasulullah SAW, tidak disebut namanya oleh sahabat Abu Hurairah, datang kepada Rasulullah SAW. Beliau langsung mengatakan, "Wahai Rasulullah, halaktu. Waduh, saya ciloko. Waduh, saya ini gimana ini wahai Rasulullah?" Qala wa ma ahlakaka? Yang membuatmu susah celaka apa? Qala waqatu ala imraati fi Ramadan. Saya jima dengan istriku di siang hari di bulan Ramadan. Faqala hal tajidu ma tu'tiku raqabah? Kamu punya enggak uang untuk membebaskan budak? Qala la. Qala fa hal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'aini? Kalau puasa 2 bulan berturut-turut sanggup enggak? Qala la, enggak sanggup. Qala fa hal tajidu ma tut'imu sittina miskinan? Punya enggak uang untuk memberi makan 60 orang miskin? Qala la. Dan seterusnya, sampailah orang ini memang orang miskin ya, nanti diberi makanan, disuruh ngasihkan kepada orang paling miskin, ternyata yang paling miskin dia. Tapi dari hadis ini selain mengqadha, itu tadi kafarahnya. Kafarahnya apa? Kafarahnya adalah membebaskan budak. Ya. Satu harinya itu cuma 1 hari. 1 kali jima, ya, membatalkan itu harus diganti. Ya. Terus kafarahnya adalah membebaskan budak. Kalau nggak membebaskan budak, gantinya adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, jadi 1 hari itu wajib diganti, sekaligus ada kafarahnya, itu puasa 2 bulan berturut-turut. Atau yang ketiga adalah kafarahnya memberikan makan kepada 60 orang miskin. Maka itulah yang disebut dengan perkara yang membatalkan, mewajibkan qadha, sekaligus ada kafarahnya, ada dendanya, kan? Itu perkara yang membatalkan puasa itu. Jadi ada 2 macam. Ada yang wajib qadha saja, ada yang wajib qadha plus ada kafarah. Nah, apakah qadha itu harus segera? Para ulama sepakat tidak. Sebenarnya Nabi SAW tidak memberikan batasan waktu, tapi juga tidak memberikan kebolehan untuk mengulur-ulur, enggak juga. Ya, cuma ada kecenderungan apapun yang kemudian dilakukan oleh sahabat
kemudian itu ternyata diketahui oleh Rasulullah SAW, maka itu juga menjadi dasar hukum, namanya dalam ilmu hadis itu takrir Nabi. Ya, oleh karena itu sepakat para ulama untuk mengatakan la yajibu 'alal fauri bal yajibu wujuban muwassa'an fi ayyi waqtin. Tentang qada puasa itu kalau ada yang batal karena makan, karena minum, karena itu tadi yang mengharuskan orang untuk mengqada, ya karena safar, ya karena bepergian, karena sakit, terus makan, kan wajib qada tuh. Maka tidak wajib untuk diganti segera, tapi waktunya itu menurut para ulama adalah wujuban muwassa'an. Jadi waktunya itu agak fleksibel. Ya. Begitu pula nanti kalau ada kafarahnya. Nah, dasar yang dipakai oleh para ulama hadisnya Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha itu punya kewajiban mengqadha puasa, ya tentu saja otomatis sebagai seorang perempuan punya halangan. Lah ternyata annaha kanat taqdima 'alaiha min Ramadan fi Sya'ban. Jadi wis kate poso maneh. Persis bulan Sya'ban katene poso, kait nyaur, ngoten lho. Itulah yang dialami oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dan itu ditanyakan oleh kepada Nabi, tidak ada masalah. Demikian pula riwayat ya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dia menceritakan Nabi SAW bersabda tentang qada puasa Ramadan, insya'a farraqa wa insya'a taba'a. Boleh berturut-turut, boleh dipenggang-penggang, gitu ya. Kata Nabi SAW tentang qada puasa Ramadan, insya'a farraqa wa insya'a taba'a. Nek karep ya langsung, nek karep ya dipisah-pisah juga boleh. Dan karena itulah para ulama sepakat bahwa mengqada puasa itu bersifat muwassa'. Dan karena itu juga maka ya meskipun ada juga sebagian berpendapat yang berbeda, saya cenderung bahwa meskipun masih punya hutang puasa Ramadan tetap bisa melaksanakan puasa Syawal, gitu ya. Karena dia punya keleluasaan, ya. Meskipun ada yang berpendapat wa atba'ahu sittan min Syawalin, itu maknanya poso Ramadhane wis jangkep, ya, sehingga baru boleh puasa Syawal 6 hari itu. Jadi ada yang berpendapat tentang puasa Syawal 6 hari itu kudu langsung setelah selesai puasa Ramadannya, termasuk hutangnya, gitu ya, termasuk hutangnya. Tapi karena itu hanya berdasarkan pemahaman, ya, dari kata-kata wa atba'ahu sittan min Syawalin, atba'ahu mengikuti ku nek posone wis jangkep. Tidak ada riwayat sedikit pun yang menyebut nek posone wis jangkep kudu kemudian diikuti puasa 6 hari. Nah, itu tidak ada begitu. Bahkan yang ada bahwa mengganti puasa bulan Ramadan itu ternyata bisa di waktu-waktu lain yang lebih longgar. Tapi kalau Syawal tidak mungkin dikerjakan di bulan yang lain, gitu ya. Ini saya kira beberapa kali ada yang tanya. Tapi sekali lagi saya sampaikan, niku ada memang yang berpendapat. Sebagian berpendapat ya jangkep dhisik Ramadannya, baru kemudian Syawal. Dari mana hadisnya? Dari mana dalilnya? Karena hadisnya bunyi, ya man shoma ramadhana summa atau fatba'hu sittan min Syawalin, ya sapa poso Ramadan kemudian diikuti, maka dipahami dari situ. Memang berbeda pendapat itu bisa karena cara melihatnya, cara memahaminya berbeda. Hanya saja prakteknya, sekali lagi ketika ada hadis dari Rasulullah SAW ya tentang satu masalah, itu biasanya ada berupa pernyataan beliau, ada berupa praktek.
Nah, yang enak itu kalau ada pernyataan, ada prakteknya. Gitu. Kalau hanya ada pernyataan Nabi, qaul Nabi, nggak ada prakteknya, itu relatif sering memunculkan perbedaan pendapat. Tapi kalau sudah ada pernyataan Nabi tentang satu perkara dan ada prakteknya, nah itu lebih enak. Nah dalam hal puasa Syawal, ya itu semuanya didasarkan pada, kalau yang berpendapat bahwa harus selesai dulu puasa Ramadannya termasuk hutang-hutangnya baru bisa puasa Syawal, itu hanya berdasarkan pada qaul Nabi, sabda Nabi. Prakteknya nggak ono. Sementara kalau kita lihat dari pernyataan Ibnu Umar tadi itu, atau juga riwayat tentang Aisyah mengqadha puasa Ramadannya di bulan Sya'ban, maka sebenarnya qadha puasa Ramadan itu sifatnya muwassa, fleksibel. Dan karena itu ya yang fleksibel tidak bisa mengikat yang muqayyad, yang tidak fleksibel. Yang tidak fleksibel itu Syawal. Kalau Syawal ya Syawal. Maka sebenarnya puasa Syawal dalam pendapat kami, hemat kami, itu tetap bisa dikerjakan di bulan Syawal secara di bulan Syawal, meskipun ada hutang puasa Ramadan yang belum diselesaikan. Saya kira demikian, wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.